Oke. Ini udah dibaca semua ya ini ya. Sudah, tertanggalnya ini pengirimnya Haji Ferry Sudarsono. Mas Ferry Ketua. Sudarsono, terima kasih Mas Ferry ya. Aplaus untuk Mas Ferry. Iya. Sudah merespon surat-surat kami. Cuma ini belum dimunculkan ini. Jadi surat rekomendasi udah melalui fase paripurna atau belum, kita nggak tahu ya. Sebentar Mas Heru, aku tak tanya. Mas Heru selaku koordinator pentas gugat Indonesia yang beralamat di Jalan Cempaka 65 ini. Yep. Puas enggak dengan surat dari Ketua DPRD Gini, hostnya itu saya sebenarnya dalam hal ini, ya toh. Saya itu mau nanya dulu, bentar, ya kan? Itu Pak Ali ya. Harusnya saya yang nanya, ya toh, jangan dibolak-balik. Ya, setelah membaca nih saya tarik lagi. Hostnya ini saya, ya kan? Saya mau nanya nih sekarang ke Pak San. Setelah menerima dua lembar surat ini, apa yang ada dalam pikiran Pak San? Kira-kira puas nggak? Gitu. Sakjane yo kurang puas. Kenapa nggak puas? Jadi stop. Kopi nih ndang di monggo dipun unjuk rumiyin. Ya sak utuh iki lho. Nganti adem. Monggo dipun paringaken mriki. Siap. Nggih kan. Wong kok boyokmu. Lah dalah monggo. Padang plong bareng ngopi iki. Enak tenan. Ya, kecut. Ya, terus enak tenan bareng ngopi. Oke, terus yang itu apa namanya? Kan saya menggarisbawahi kok saya kurang puas itu kalau saya pribadi itu dengan surat seperti itu. Kenapa? Bagian apa yang belum puas? Secara keseluruhan, secara umum, jadi belum pas dengan angan-angan dari pentas gugat sendiri. Kalau Mas Heru mungkin sebagai koordinator, kalau saya sebagai di divisi SDM kok urung pas loh Mas ini. Kurang maksimal gitu maksudnya. Maksimal. Ini kayaknya kan apa ya? Belum menyentuh apa? Soal anggaran. Iya, itu. Lu padahal yang takut itu sebenarnya bukan siapa-siapa nih kalau kita bicara anggaran gitu kan. Kan Dewan kan bukan pengguna anggaran, kan pengawas dia. Iya. Sekarang sampean toh ganti yang jadi host, tanya ke saya. Nah, saya tanya, baru tanya, ya. Jadi gini, saya balik lagi nih. Berarti kita berdua ini ya. Nah, ini yang sekarang host. Sosok host, sosok. Gimana? Ini sudah menyentuh anggaran 2020 belum Mas Heru ini? Menurut panjenengan surat ini? Belum. Baru kulitnya aja. Jadi, tapi udah menyimpulkan sih sebenarnya. Jadi tangkapannya ada di poin 5. Oh itu. Poin 5 yang ini. Di poin 5 di bagian itu apa? Menimbang itu apa dah? Komunikasi strategis atau ini? Ini ya. Oh iya. Komunikasi strategis dan konsep mengenai penggunaan anggaran COVID-19 dengan DPRD. Tanya dulu dong ke saya. Pertanyaan sama dengan saya tanya ke sampean tadi. Puas enggak gitu, Ndang? Tanya. Jenengan puas enggak? Dengan apa? Dengan poin 5 ini, penggunaan anggaran COVID-19 ini. Saya puas. Tetapi tentang rekomendasinya saya kurang puas, gitu kan? Karena enggak maksimal. Jadi dengan adanya jika rekomendasinya seperti ini, sebenarnya pansus itu tanpa pansus pun bisa jalan kan gitu kan sebenarnya kan gitu ya. Jadi dari komunikasi biasa itu udah bisa sebenarnya gitu kan. Lah sebenarnya pansus ini bisa lebih maksimal gitu. Salah satunya soal di poin 5 bisa lebih masuk lagi karena problemnya itu sebenarnya ada di anggarannya. Dan satu hal lagi, sebenarnya di pansus ini bukan kita yang menginginkan adanya pansus. Pansus ini terjadi ya karena inisiatif dari anggota dewan sendiri kan. Ya.
Dari anggota dewan sendiri, terus mereka sudah 2-3 kali melakukan rapat pansus, akhirnya berhenti. Ya bukan berhenti ya, intinya nggak ada kejelasan gitu kan, karena memang nggak ada sosialisasi soal pansus sendiri kan. Terus kemudian kita tahu, terus kemudian kita mengirimkan surat, kemudian mendorong agar pansus jalan. Akhirnya jalan lagi di tahun 2001 kan gitu ya. 2021. Ya 2021. Iya. Terus dong. Salah satu digit. Ya. Lah itu kan, bahkan surat kita kalau mengacu di sini ini baru 2, padahal kita ngirimkan surat Sudah berapa kali? 3 kali kan 3 gitu kali. ya. Memang benar surat yang pertama adalah 1 Januari 2001 kan 2021. Jadi gini Pak San ya, ini saya ada review dikit nih. Oke. Mana tadi Mas Ali? Jadi pansus ini unik, banyak pihak yang mengatakan bahwa seberapa pentingkah pansus ini kan, pansus COVID-19 itu kan? Pasti penting. Kalau benar. saya bisa mengatakan bahwa ini sangat-sangat penting dan krusial karena berkaitan dengan penggunaan anggaran yang sangat besar, ya kan? 20% APBD di 2020 dan 8% di 2021. 2021. Dan ingat, pansus COVID-19 Kabupaten Madiun itu terjadi di tahun 2020. 20. Berarti TA-nya 2020. Tahun anggaran. Tahun anggarannya 2020, ya kan? Padahal dan pansus ini tidak mengevaluasi soal penggunaan anggaran di TA yang dimaksud, ya kan? Tahun 2020. Berarti ini kontraproduktif dengan alasan pansus itu dibentuk, ya kan? Ngerti nggak maksudnya? Oke. Ya, dia bicara untuk 2021. Tapi bagaimana pertanyaannya, bagaimana dengan yang tahun penggunaan anggaran? anggaran Nah, betul. 2020-nya belum dapat. Atau Nah, memang belum, Mas? apa? Atau memang Nggak belum? mungkin karena pansusnya hasil akhirnya kan di sini kan. Nah ini gini ya, kenapa ini menjadi menarik? Karena beberapa motivasi itu unik di sini. Sambil contoh ini ya, ini dari sekian media, ya kan? Media yang dari Kabupaten Di Madiun. Kabupaten Madiun yang beredar di sini ya. Ini hanya saya baca hanya memorandum. Saya nggak ngerti kalau ada media yang lain yang menulis gitu. Tapi saya hanya menemukan satu media saja. Ini tanggal 11 September 2020. Jadi judulnya memo ini ya. DPRD Kabupaten Madiun akan bentuk pansus pengawasan dana penanganan COVID-19. Ini tanggal 11 ya? 11 September. 11 September. Ingat ya, tanggal 11 September. Lah, ini dia bicara dan seterusnya, dan ini diperjelas bahwa menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Kuat Edi Santoso, rencana pembentukan pansus ini berawal dari usulan fraksi dan seterusnya, ya dah. Banyak fraksi yang memandang perlu adanya percepatan dan seterusnya, kan gitu. Bahwa pembentukan pansus COVID-19 diharapkan dapat mendorong dan seterusnya. Lah, kemarin sudah ngobrol banyak, tidak ada unsur lain selain mendorong pemerintah supaya penanganan COVID-19 lebih komprehensif. Iya. Gitu. Dia menambahkan pansus yang bakal dibentuk melibatkan 15 anggota. Lah, dia bilang kayak gini berarti apa nih? Pansus belum ada kan gitu ya, sampai dengan tanggal 11, ya kan? Atau mungkin Dewan Perwakilan Daerah DPRD Kabupaten Madiun berencana membentuk panitia khusus. Itu tanggal berapa? Tanggal 11 dirilisnya. Dirilis tanggal 11. Iya kan? Itu. Dan pernyataannya itu juga tanggal 11 September. Padahal nih ya. Kita berkirim surat, ya toh. Maaf. SK Pansus. Iya. SK Pansus itu tertanggal 4 September 2020. Atau Koran mungkin ini muncul 11 September 2020. Ya dia statement 2020 ya, 11 September loh ya. Berarti di saat ini di statement sebenarnya pansus itu sudah ada. Tapi gini Mas Heru, ya mungkin ya. Kenapa? Saya juga bingung nih. Mungkin Gimana? ini seperti ini. Mungkin enggak. Ya. Statement ini dikeluarkan sebelum tanggal 4 September yang notabene terbentuknya pansus. Ulang-ulang ini gimana? Mungkinkah statement ini dimunculkan sebelum tanggal 4 September
Nah, terus rilisnya di tanggal 11 September. Oh enggak, jadi ini banyak fraksi memandang perlu adanya percepatan karena ini hak DPRD selaku pengawasan, kami selaku pimpinan sesuai dengan tatip yang ada. Ujar politisi Partai Demokrat ini Jumat 11 September. Itu udah jelas. Berarti tanggal 11 September. Kemungkinan yang Jinan sampaikan itu salah. Ini udah jelas 11 September. Jadi tidak mungkin ya. Gak mungkin. Berarti aneh. Mungkin Pak Kuat sendiri itu gimana, saya nggak bisa menyimpul. Itu teman-teman nanti bisa menyimpulkan. Pansus itu sudah ada, sejak sudah tanggal dibentuk 4 sejak tanggal 4 September. Tetapi 2020. kenapa statement dia melalui memo tanggal 11 September itu baru akan membentuk. Kan itu pertanyaan sebenarnya satu. Dan yang kedua, sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi sebenarnya motivasi unik dari Pansus penanganan COVID-19 ini kan karena berbagai desakan itu keluhan masyarakat dan sudah ditangkap oleh anggota dewan, muncullah pansus kan gitu ya. Lah, terutama soal anggaran, ya dah. Sama seperti Quran Memo ya, dengan judulnya tadi, ya dah. Jadi di rekomendasi ini sama sekali tidak menyentuh soal anggaran. Dia sengaja meninggalkan soal anggaran, tapi dia bicara untuk anggaran TA 2021. Bagaimana dengan TA 2020 yang menjadi salah satu motivasi dari terbentuknya pansus. Iya. Jadi ini menurut saya kurang maksimalnya di situ. Jadi kita nggak tahu bagaimana sih penggunaan anggarannya. Oke. Memang dia bukan tim audit, ya dah, anggota dewan kan dan pengawasan. Minimal dia harus tahu lah, harus ngerti, masuk agak sedikit ke dalam. Minimal mengingatkan dan seterusnya, penggunanya kan bagaimana dan seterusnya, karena itu uang rakyat kan gitu. Lah ini yang belum terjawab, sengaja ditinggalkan kan gitu ya. Bahkan sebenarnya kalau kawan-kawan dewan itu berani mengulik dikit, maka sebenarnya itu sangat-sangat bagus untuk mendukung di poin 5-nya kan gitu ya. Betul. Itu apalagi ini sudah 1 bulan loh sejak masa kerja pansus itu selesai. Itu baru muncul rekomendasi. Berarti memang di dewan itu kan banyak saya nggak ngerti ya, mungkin berbagai kepentingan ya. Patut diduga. Patut diduga ada. Iya. Itu jadi kita menyadari, tapi ya gitu-gitu ya jangan segitunya, maksud saya gitu ya. Istilahnya sak eding lah. Jadi orang Jawa ngono. Iya. Eding lah. Jadi yang dapat poin ini gini, keuntungan dari rekomendasi yang diuntungkan jelas pemerintah Kabupaten Madiun, ya kan? Dia bisa dapat asupan opsi penyelesaian untuk ke depan kan gitu ya. Itu terus untuk penggunaan dana COVID tidak disentuh sama sekali di rekomendasi. Ini keuntungan dari pemerintah Kabupaten Madiun. Terus kemudian juga keuntungan dari dewan dengan adanya rekomendasi ini, dewan bisa dapat bersinergi ya toh, secara komunikasi strategis dan konstruktif dengan mengenai penggunaan anggaran COVID-19 dengan eksekutif. Dalam hal ini OPD kan gitu ya. Lah yang belum mendapatkan apa-apa di sini itu sebenarnya adalah Pentasugat, karena Pentasugat kan menginginkan ada transparansi. Sebenarnya masalah yang terjadi itu apa? Jangan hanya kulitnya aja. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya ada 2. Kita kemarin sudah menyampaikan. Jadi harusnya rekomendasi itu idealnya itu menyangkut kan 2 hal. Satu, soal penggunaan anggaran tahun 2020. TA 2020 ya konteksnya. Yang kedua tentang kinerja. Lah, kinerja penanganan kan gitu ya. Lah dari sekian ini hanya mencakup tentang kinerja aja. Tapi yang untuk anggaran dia bicara ke TA 2021. Iya kan? Iya. Harusnya betul, tapi harusnya di TA 2020. Ini yang enggak terjawab. Belum terjawab. Iya, belum terjawab. Mungkin belum terjawab. Lah tugas kita berarti gimana ini akan menjadi terjawab. Kalau menurut
Pak Santo apa nih langkah selanjutnya? Tuh ya, kemetak mesti. Ya, kita selalu berkomitmen dengan apa yang kita sampaikan. Iya. Kalau tidak salah itu di surat kita terakhir itu kan ada itu. Apa? Surat terakhir terkait dengan PMH. Nah, mungkin itu langkah yang akan ditempuh pentas gugat. Bukankah seperti itu? Ya memang. Jadi kita memang merencanakan situ ya kawan-kawan muda ya. Ini sedang kita selesaikan, kita pertajam. Kita akan melakukan gugatan. Karena ada beberapa hal tentang rekomendasi ini yang kurang bisa masuk dengan motivasi dari pansus itu sendiri. Terutama soal keinginan kita sebenarnya muncul ini tim audit independen. Iya. Ya, tim audit independen dari Kemudian swasta. ada lagi Mas Heru yang mungkin tadi belum saya sampaikan. Kalau menilik sejarah, bukan sejarah sih, kebiasaan mungkin. Iya. Kan diperbolehkan toh pansus itu melibatkan Apa? akademisi, Oh, boleh. terus Boleh. tokoh masyarakat yang berkompeten, Iya, kan boleh. diperbolehkan. Boleh. Nah, ini menurut saya yang menjadi belum atau tidak beraninya dari teman-teman yang Mungkin ada di merasa dewan. tabu. Harusnya kan kalau merasa ini membutuhkan orang-orang seperti itu, Iya. kenapa harus menutup? Kita Iya. buka saja. Iya. Itu kawan-kawan muda harus paham hal semacam ini. Kita ngirim surat belum dibalas tapi dibalas terakhir aja karena kita somasi kan gitu ya? Iya. Iya. Itu. Kalau kita kemarin juga menawarkan diri untuk bisa melihat langsung baik secara langsung maupun tidak. Ya, bisa daring atau mungkin bisa langsung di rapat-rapat pansus kan, pansus, tapi itu. sama sekali tidak mendapatkan undangan. Ya nggak apa-apa, itu Nggak hak apa-apa, itu hak mereka. Iya. Tapi kan ya kalau saya juga sering baca-baca itu kan tidak tabu untuk melibatkan akademisi ataupun tokoh-tokoh yang berkompeten di bidangnya. Karena itu penting sebenarnya. Ketika kita tidak mampu. Nanti kalau Pak San diundang misalnya, diundang ya kan tahu lah. Di dalam itu bahas apa. Namanya asas transparansi. Ya, tahu ya. Kan iya, tidak bingung. kan semua kan yo oleh ngerti lah gitu loh. Penaan sampean berarti. Iya loh. Benek aku neng di, aku jogian Ngerti lah anggo. Loh, nek ngerti terus harap nyapo kan juga agak nyapo gitu loh. Itu kan ya wis anu lah. Enggak seperti itu. Memang itu kita juga wajib tahu. Jadi gitu aja ya. Jadi memang ini layak untuk kita gugat ya gitu ya. Oh, Dan biar mereka nanti teman-teman dewan terutama pansus itu mempertanggungjawabkan diuji rekomendasinya ini pas enggak gitu, sesuai harapan dengan masyarakat enggak gitu ya kan. Gila, jangan salah. Gitu. Kita kan sering uji materi di pengadilan. Oh ya. Namanya aja pentas gugat, tidak salah kalau menggugat. Iya. Pentasnya gugat gitu, ya. Jadi sesuai dengan karakter, sesuai dengan namanya. Kalau enggak pernah gugat ya. Lah aku ganti disenani nama. wong. Saiki kok gak tang gugat. Oh. Aku di mana tenan iki? Masa gitu? Iya. Oh iya, berarti ya sudah saatnya gugat lagi gitu kan. Ya. Oh ya, sebagai penutup kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan Pak Hasan untuk closing statement soal korupsi? Gimana? Pentas gugat itu selalu memberikan pesan moral yang positif. Jadi begini, wis mandek lah korupsi lah. Nek terah kuwi korupsi, ojo diterusne. Stop. Kurang banter. Iya tidak. Oh, terus. Kurang banter. Iya. Sahabat-sahabat muda, kita selalu memberikan pesan moral untuk masyarakat. Jadi kalau toh kita masih korupsi, ojo banter-banter lah korupsi. Saya paham
mbok dikurangi sithik kalau kita masih korupsi. Syukur-syukur sudah tidak korupsi, alhamdulillah. Ojo kabeh-kabeh. Syukurillah. Ya to, ojo kabeh-kabeh. Mosok ngono. Iya dipangan. Ya padha ae kok dindum-dum. Lah Gak yo dadi daging kabeh. Sak madun. Nek iso. Nek iso. Nek iso ya enggak usah. Aja sampai lah nek iso. Kasihan. Apalagi ini dana Covid kan gitu ya maksudnya ya. Dana kemanusiaan. Dana kemanusiaan. Apalagi pandemi ini ya. Banyak Apalagi orang kehilangan pekerjaan. tujuan diantaranya adalah pemulihan ekonomi masyarakat. Iya. Jangan sampai itu bukan hak kita. Iya. Gitu? Iya, itu aja. Ada lagi? Enggak ada? Terus wis lah. Ya itu bagus sekali. Kalau misalnya dan saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan Pak San. Dan untuk penutup kita ucapin terima kasih pada kawan-kawan yang terus setia menyaksikan bergabung di channel kami. Di channel ini ya. Di channel Pentas Sugat. Semoga kita semakin tambah berwawasan gitu. Kritis di jalur yang benar dan selalu memberikan solusi. Kan gitu ya. Iya. Jadi destruktif tetapi kita berusaha untuk build up lagi kan gitu. Oh ya, tidak lupa kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah. 1442 Hijriah. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amalan yang baik. Nah, akhirnya akan menuntun kita ke jalan yang benar. Ya. Stop korupsi, Bro. Oke. Terima kasih. Salam berani, sekali berani, berani.